Bukan, kalian belum beriman, tetapi qulu aslamna. Tapi katakan bahwa kalian ini sudah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan terkait marotibuddin. Marotibu ad-din, yaitu runtutan-runtutan agama. Yang dimana dalam hal ini dijelaskan marotibuddin itu ada 3. Yang pertama adalah al-Islam, kedua adalah al-iman, dan ketiga adalah al-ihsan. Dan dijelaskan di dalam hadis yang masyhur, yaitu hadis Jibril, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qalat an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini tentu hadis ini adalah masyhur. Seorang thalibul ilmi tentunya harus hafal dengan hadis Jibril ini. Dalam hadis ini dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kita sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab. Dan pada saat itu datanglah rajulun shadidu bayadi thiyab. Datanglah seorang laki-laki yang putih, putih bajunya, sangat putih bajunya, bersih dan suci. Shadidu sawadi syari, yang dimana juga rambutnya ini sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat pada seorang tersebut asarus safar, bekas orang-orang yang lagi safar. Padahal orang ini ada seseorang yang gharib, yang tidak diketahui oleh para sahabat. Yang pastinya kalau kita tidak mengetahui ataupun tidak mengenal orang tersebut, pastinya orang ini adalah orang jauh yang sedang bersafar. Tapi tidak terlihat asarus safar, tidak terlihat ciri-ciri orang yang bersafar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan orang ini tidak kita ketahui. Satu orang pun tidak ada yang tahu orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menyentuhkan rukbatayhi ila rukbatayhi. Apa rukbah? Lutut kalau nggak salah, rukbah. Ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian menaruh kaf, kaf ini kaf, ala fakhidayhi, ditaruh di pahanya. Wa qala ya Muhammad, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Apa sih Islam itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu pertama, Islam itu adalah pertama mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, kemudian mendirikan salat, wa tutiyaz zakah, kemudian memberikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan menunaikan ataupun berpuasa di bulan Ramadan,
wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian pergi haji jika mampu. Qala shadaqta. Kemudian dia membenarkan, ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Ya, Umar terheran-heran. Ya, ini orang bertanya terus membenarkan, seakan-akan orang ini sudah tahu. Seakan-akan orang ini hanya ingin apa istilahnya? Ya, ingin mengetes gitu, ya. Bertanya tapi tahu dan membenarkan. Ya. Qala fa akhbirni anil iman. Ya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, apa itu iman? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu pertama an tu'mina billah, kita harus beriman, harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, kemudian beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita juga diwajibkan untuk beriman kepada qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik itu ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang buruk. Qala shadaqta. Dia juga membenarkan dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian bertanya lagi, apa itu ihsan? Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak merasakan bahwa kita ini melihat Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita, setidaknya kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita. Ini adalah ihsan. Dan ternyata orang yang bertanya ini adalah Jibril alaihissalam. Yu'allimukum dinakum, kata Nabi. Jibril ini datang, ya, bertanya dan membenarkan, ya, tujuannya untuk mengajarkan kalian terkait agama kalian. Nah, dari hadis ini juga dapat kita simpulkan, dapat kita ketahui bahwa maratibuddin itu adalah pertama al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Karena pertama yang ditanyakan oleh Jibril adalah Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Nah, ihsan ini adalah derajat ataupun tingkatan yang paling tinggi dalam agama. Orang ketika sudah mencapai derajat ihsan, tanya keimanan dan keislamannya sudah sempurna, yaitu ketika dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Ketika dia beribadah seakan-akan dia berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia tidak merasakan bahwa dia ini melihat Allah Subhanahu wa taala, di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dia ini merasakan bahwa Allah itu melihat ibadahnya dia. Ini adalah ihsan, ya. Dari sini juga, ya, ada pertanyaan terkait Islam dan iman, ya. Karena sebenarnya Islam dan iman itu, ya, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama', ya. Ketika disebutkan Islam dan iman dalam satu kalimat, ini maknanya berbeda. Tetapi jika dirubah atau bukan dirubah, jika iman dan Islam ini terpisah, maknanya iman itu adalah Islam, Islam itu juga iman. Dan terkait apakah Islam ataupun iman dahulu, tentunya kalau kita kebanyakan dari kaum muslimin ini Islam dahulu, apalagi muslim keturunan. Mereka Islam dulu baru beriman, ya. Yang berbeda dengan beberapa orang seperti para mu'alaf, ya. Para mu'alaf itu biasanya mereka beriman dahulu. Bagaimana beriman? Mereka mencari dulu biasanya, mencari Tuhan yang benar wajib disembah ini siapa. Ketika dia tahu ataupun meyakini, oh ternyata Tuhan inilah yang wajib kita sembah. Oh Tuhan inilah yang ternyata sebenarnya pencipta alam semesta. Nah, barulah mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ya, tapi kebanyakan manusia, ya, terutama muslim seperti kita ini adalah Islam dahulu, baru iman. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, ya. Orang-orang Arab dulu pernah berkata kita ini sudah beriman, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bukan, kalian belum beriman, tetapi qulu aslamna. Tapi katakan bahwa kalian ini sudah Islam.
Ya, baru masuk Islam, belum tahu syariat-syariat Islam, belum tahu tentang keimanan yang hakiki. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sahabatnya kepada kita sehingga kita dapat mempertahankan Islam ini sampai akhir hayat kita, dan semoga kita dapat kembali di tempat asal kita, yaitu surga kita, Jannatul Adn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.